Ayat hari ini adalah Kejadian 50, ayat 12-21. Mari kita baca bersama. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Mulai Selasa besok, kita akan merenungkan kitab Galatia, yang bersama dengan kitab Roma merupakan intisari dari surat-surat Paulus. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian agar dapat memperdalam kerohanian melalui doa subuh yang merupakan kebiasaan kudus gereja kita. Ada sebuah film yang dirilis pada tahun 1993 berjudul My Life. Tokoh utamanya adalah seorang ahli promosi yang sukses, seorang pakar periklanan, dan juga seorang calon ayah, karena istrinya sedang hamil. Pagi ini, pendeta kita, Park Yun Chong, pergi ke rumah sakit untuk persalinan, dan kami belum mendengar kabar terbaru. Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan saya ketika anak pertama saya lahir? Saya jadi memikirkan hal-hal seperti itu. Anak saya sering berkata bahwa ketika ia lahir, ayahnya adalah seorang pendeta. Tetapi anak dari pendeta Park Yun Chong dan pendeta Park Hae-un, ketika ia lahir, ayahnya adalah pendeta, ibunya adalah pendeta, dan bahkan kedua kakeknya juga pendeta. Mohon doanya agar persalinannya berjalan lancar dan sehat. Tokoh utama dalam film ini tiba-tiba didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dokter memberitahunya bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, dan bahkan ia mungkin tidak akan sempat melihat wajah anaknya yang akan lahir. Mendengar ini, pria itu sangat terpukul. Untuk beberapa waktu, ia bergelut dengan ketakutan, kemarahan, dan penyangkalan akan kematian. Namun perlahan-lahan, pria itu mulai mengubah cara pandangnya. Apa yang mengubah pemikiran pria ini? Pola pikirnya mulai berubah ketika ia mulai merekam video. Pria ini merekam pesan video untuk putranya yang mungkin akan kehilangan ayahnya, bahkan sebelum ia lahir. Video itu berisi berbagai hal, mulai dari cara bercukur, cara mengemudi mobil, hingga sejarah keluarga. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sambil merekam video untuk anaknya, pria itu justru belajar tentang kehidupan. Ia merenungkan kembali hubungannya dengan orang tuanya yang telah lama renggang. Dan terutama, ia berdamai dengan ayahnya yang sudah lama tidak ia hubungi. Saat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah, ia akhirnya dapat memahami ayahnya sendiri. Di bagian akhir film, untungnya pria itu sempat memeluk anaknya sejenak. Dan film berakhir seperti ini. Anak itu mengenali ayahnya melalui rekaman video dan memanggilnya, "Ayah." Kekhawatiran pria dalam film itu adalah ini. Ia takut jika ia meninggal, putranya tidak akan pernah mengenalnya sebagai ayah. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Melalui video yang ditinggalkan, anak itu memanggil ayahnya dan merasakan kasih ayahnya. Saya memberi judul khotbah hari ini, setelah menguburkan ayahnya. Yusuf mengadakan upacara pemakaman seperti yang diperintahkan oleh ayahnya, Yakub. Dan firman hari ini mencatat apa yang terjadi setelah pemakaman itu, apa yang terjadi setelah ayahnya dikuburkan. Orang seringkali memprediksi apa yang akan terjadi setelah kematian seorang ayah. Misalnya, mereka memikirkan dan memprediksi bagaimana pembagian warisan atau urusan keluarga akan berlangsung.
Dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudara Yusuf juga memprediksi apa yang akan terjadi setelah pemakaman ayah mereka. Mari kita baca bersama-sama bacaan kita hari ini. Ayat 15. Mari kita baca bersama. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Amin. Setelah upacara pemakaman ayah mereka Yakub, saudara-saudara Yusuf merasa khawatir. Kekhawatiran mereka adalah pembalasan dendam Yusuf. Ini karena mereka teringat kembali akan perbuatan jahat yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf di masa lalu. Mereka merasa bahwa selama ayah mereka masih hidup, Yusuf menahan diri demi sang ayah. Tetapi sekarang, setelah ayahnya meninggal, situasinya telah berubah. Dahulu, mereka tidak bertindak selayaknya kakak terhadap Yusuf dan tidak memperlakukannya sebagai adik. Kini, mereka khawatir Yusuf tidak akan memperlakukan mereka sebagai kakak. Ini karena satu-satunya penghubung mereka, yaitu ayah mereka, telah tiada. Kematian Yakub, ayah mereka, berarti penghubung itu kini telah hilang. Di satu sisi ada para kakak, pelaku kejahatan yang nyaris merenggut nyawa, sebuah perbuatan yang bahkan tidak ingin mereka ingat. Di sisi lain ada sang adik, korban yang berhasil mengatasi ancaman kematian itu, dan kini memegang kekuasaan tertinggi di Mesir. Dalam skema ini, kekhawatiran para kakak mungkin terasa sangat wajar, seolah-olah itu adalah sebuah rumus kehidupan. Kebanyakan dari kita berpikir seperti ini pada bagian ini. Kita berpikir bahwa jika suatu hal terjadi, maka tentu saja hal-hal berikutnya akan menyusul. Yaitu, setelah ayah meninggal, pembalasan dendam akan dimulai. Karena sang ayah, yang menjadi perisai pelindung sekaligus penghubung, telah tiada, mereka berpikir waktu pembalasan atas dosa-dosa masa lalu akan segera tiba. Cara berpikir manusia seringkali seperti ini. Korban akan membalas dendam. Dan pelaku harus membayar harga melalui pembalasan itu. Pola pikir manusia telah terstandarisasi dan terumuskan seperti ini. Di sini, saya ingin kita memikirkan satu cerita lain yang sedikit berbeda. Di dalam kitab Kejadian, ada satu orang lagi yang berpikir dengan pola dan konteks yang sama persis dengan saudara-saudara Yusuf. Apa yang akan terjadi jika ayah meninggal? Apa yang akan ia lakukan jika ayah meninggal? Apakah Anda ingat? Dia, yes. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 27 ayat 41. Mari kita baca bersama. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Amin. Pikiran Esau adalah, karena waktu kematian ayahnya Ishak sudah dekat, maka setelah ayahnya meninggal, ia akan membunuh Yakub. Setelah pemakaman ayahnya, ia akan membalas dendam kepada Yakub. Ini adalah pola yang sama dengan cara berpikir saudara-saudara Yusuf setelah ayah mereka, Yakub, meninggal. Karena ayah telah meninggal, akan ada pembalasan dendam terhadap kami. Itulah pemikiran saudara-saudara Yusuf. Esau, sebaliknya, namun dengan pola pikir yang sama, berpikir, karena ayah telah meninggal, aku akan membalas dendam. Mereka memprediksi dan bertekad bahwa jika ayah meninggal, maka hal-hal seperti ini akan terjadi. Orang seringkali memprediksi hal-hal seperti ini. Mereka melihat peristiwa-peristiwa di dunia seolah-olah itu adalah sebuah rumus. Namun, kedua peristiwa ini memiliki satu kesamaan lagi. Apakah Anda menemukannya? Kesamaan lain yang muncul dalam kedua peristiwa ini adalah bahwa segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan prediksi atau rencana. Rencana Esau untuk membalas dendam kepada adiknya setelah ayahnya meninggal, dan prediksi saudara-saudara Yusuf bahwa adik mereka akan membalas dendam setelah ayahnya meninggal. Keduanya sama sekali tidak terwujud. Yakub tidak dibunuh oleh Esau, dan hal-hal yang dikhawatirkan oleh saudara-saudara Yusuf sama sekali tidak terjadi. Yakub dan Esau mengadakan pemakaman ayah mereka, Ishak, dengan damai. Dan Yusuf juga tidak punya niat sedikit pun untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara sekalian, mengapa hal ini terjadi? Mengapa tidak ada apapun yang terjadi pada mereka, bahkan setelah ayah mereka meninggal, berbeda dengan prediksi dan rencana manusia? Itu karena sejarah tidak selalu bergerak menurut rumus atau hukum dunia. Tepatnya, itu karena sejarah bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejarah selalu bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupakan ini. Inilah tema keseluruhan dari kitab Kejadian. Sejarah bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, sejarah bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang berpikir bahwa jika suatu hal terjadi,
Mahal berikut menggeluta seperti sebuah rumus. Namun, tidak demikian. Orang-orang yang hidup dalam pemikiran seperti ini selalu melupakan hal yang paling penting dalam hidup. Yang mereka lewatkan adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah. Dengan berpikir seolah-olah semua adalah rumus, mereka membuat rencana yang sia-sia. Dengan memprediksi seolah-olah semua adalah hukum, mereka mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Jika kita melupakan Tuhan yang berdaulat atas sejarah, beginilah jadinya. Kita akan jatuh ke dalam kekhawatiran yang sia-sia. Sejarah selalu bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satu hari pun pengecualian untuk ini. Bahkan tidak ada celah atau jeda selama 1 menit atau 1 detik pun. Sejarah selalu bergerak seperti itu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya karena ayah telah meninggal, seseorang tidak dapat seenaknya melaksanakan rencana balas dendam. Hanya karena ayah telah meninggal, seseorang tidak akan mengalami pembalasan berdarah seperti yang dikhawatirkan. Ini karena Tuhan ada. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas sejarah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Kita terlalu terbiasa berpikir seperti rumus dan mengambil kesimpulan sesuai rumus. Jika ekonomi memburuk, kita berpikir seolah-olah sudah rumusnya bahwa semua tempat kerja dan bisnis akan mengalami kesulitan. Namun, tidak selalu demikian. Seringkali krisis yang parah justru menjadi peluang. Demikianlah yang terjadi pada 7 tahun kelaparan di zaman Yusuf. Masa 7 tahun kelaparan itu sama sekali tidak menyulitkan Yusuf. Sebaliknya, itu menjadi kesempatan besar untuk mengumpulkan kekayaan. Karena Tuhan mengubah krisis itu menjadi peluang. Ketika kita sakit dan tidak ada obatnya, kita berpikir bahwa kita akan mati. Namun, dalam kasus seperti ini pun, segalanya tidak berjalan seperti rumus. Jika Tuhan campur tangan, terkadang justru karena tidak adanya obat, kita bisa menjadi lebih sehat. Kita tidak mati karena tidak ada obat atau karena penyakit, tetapi kita mati karena Tuhan telah menetapkan sampai di sini. Seseorang yang memiliki misi dari Tuhan tidak akan mati begitu saja. Ketika misi itu selesai, barulah Tuhan kita akan memanggil kita pulang. Demikian pula, dunia ini tidak bergerak sesuai dengan rumus atau hukum buatan manusia. Dunia ini bergerak seperti yang Tuhan pimpin dan kelola. Hanya karena dijual sebagai budak, bukan berarti hidup berakhir. Hanya karena dipenjara, bukan berarti seluruh hidup hancur. Dalam bacaan kita hari ini, Yusuf mengakui hal ini dengan sangat baik. Mari kita baca bersama bacaan kita hari ini, ayat 19-21. Mari kita baca bersama. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Setelah ayahnya meninggal, kepada saudara-saudaranya yang takut akan pembalasan dendam, Yusuf justru berbicara tentang Tuhan. Yusuf memberitakan tentang Tuhan. Sebab aku inikah pengganti Allah? Ia menyatakan bahwa ia tidak akan mengambil posisi Allah yang berdaulat atas sejarah. Dan ia memperkenalkan pribadi yang berdaulat atas sejarah itu sebagai berikut. Perbuatan jahat yang kamu rencanakan terhadapku telah diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan. Melalui ini, terwujudlah karya penyelamatan hidup, demikian pengakuan Yusuf. Dalam pengakuan Yusuf, Tuhan muncul sebagai subjek. Tuhan tampil sebagai pelaku yang menggerakkan sejarah ini. Bagaimana sejarah berjalan? Sejarah tidak berjalan sesuai dengan niat jahat manusia. Sejarah bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ingin menyelamatkan kehidupan. Kepada saudara-saudaranya yang berbicara tentang rumus pembalasan dendam yang biasa di dunia manusia, Yusuf hanya memberitakan karya kehidupan yang digenapkan oleh Tuhan. Kemana arah karya kehidupan ini? Arahnya adalah menuju penghiburan. Mari kita baca sekali lagi ayat 21. Mari kita baca bersama. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Yusuf tidak hanya menyatakan bahwa ia tidak akan membalas dendam. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi pemelihara bagi saudara-saudaranya dan anak-anak mereka. Ia berbicara tentang perlindungan, bukan pembalasan. Ia berbicara tentang berkat, bukan kutuk. Disinilah cara berpikir manusia menjadi bingung. Karena sejarah tidak berjalan sesuai dengan rumus yang mereka pikirkan. Rumus dunia ini strakil you. Kasi bahwa ay pertension, hinuas dingin.
Mereka berpikir bahwa seseorang harus membalas apa yang telah ia derita, bahkan lebih dari itu. Mereka bahkan sampai mengatakan bahwa inilah keadilan. Karena ayah telah meninggal, maka waktu pembalasan akan tiba. Karena mereka dahulu telah menjual Yusuf sebagai budak, maka sekarang giliran mereka untuk menjadi budak, demikian pikir mereka. Rumus yang dipikirkan manusia, cara kerja dunia ini, adalah seperti itu. Namun, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dan umat Tuhan juga tidak bertindak seperti itu. Umat Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan berkarya. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang memandang segala situasi dengan hati Tuhan, selaras dengan karyanya. Yusuf pun memandang situasi ini dengan hati Tuhan. Hati itu terwujud dalam bentuk apa? Terwujud dalam bentuk penghiburan bagi saudara-saudaranya. Yusuf sedang menghibur mereka. Hal ini juga tidak sesuai dengan rumus dunia. Di antara rumus-rumus dunia, tidak ada hukum di mana korban menghibur pelaku. Tidak ada korban yang menghibur orang-orang yang telah menjualnya sebagai budak, orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya secara tragis. Di dunia ini tidak ada rumus seperti itu. Namun, di dalam kerajaan Allah, kerajaan tempat Tuhan berkarya, kerajaan tempat Tuhan menjadi subjeknya, hal seperti ini terjadi. Korban menghibur pelaku. Dan penghiburan itu bukan sekadar penghiburan biasa. Paruh kedua ayat 21 mencatat, ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam bahasa aslinya, frasa meyakinkan hati mereka dengan perkataannya, secara harfiah berarti ia berbicara kepada hati mereka. Ini bukanlah cara seorang korban yang telah menjadi penguasa berbicara kepada para pelaku yang telah sangat menyakitinya. Di dunia ini, dalam rumus dunia, tidak ada kasus seperti ini. Namun, sekarang Yusuf berbicara seperti itu kepada saudara-saudaranya, dengan tulus. Yusuf saat ini adalah orang yang paling berkuasa di seluruh Mesir. Ia adalah orang yang memiliki kekuasaan paling kuat. Yusuf yang seperti itu, kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya sebagai budak, sedang menghibur mereka dengan sungguh-sungguh dan berbicara dengan tulus ke dalam hati mereka. Inilah rumus kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah yang berbeda dengan rumus dunia ini. Jemaat yang terkasih, setelah ayah meninggal, terjadilah hal-hal yang sama sekali berbeda dari pemikiran manusia. Orang mengira akan terjadi pembalasan dendam oleh korban. Namun, yang terjadi adalah korban itu menjadi penghibur. Terjadilah suatu peristiwa di mana korban menghibur para pelaku. Ini berarti bahwa dunia ini tidak hanya bergerak sesuai dengan hukum dan rumusnya sendiri. Dunia ini, baik saat itu maupun sekarang, sedang digerakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang muncul bukanlah pembalasan dendam, melainkan karya kehidupan dan karya penghiburan. Tuhan sekarang ingin agar hal-hal seperti ini juga muncul melalui kita. Di dunia yang penuh dengan pembalasan dendam oleh para korban, Tuhan ingin kita menjadi penghibur bagi para korban maupun para pelaku. Di dunia yang mengatakan bahwa korban bisa membalas dendam tetapi tidak bisa menjadi penghibur. Marilah kita, umat Tuhan, hidup dengan menunjukkan bahwa hal itu mungkin, bahwa bahkan seorang korban pun dapat menghibur pelaku. Memasuki minggu yang baru ini, di setiap tempat kehidupan kita, di dunia yang didominasi oleh logika pembalasan dan kekuasaan, marilah kita menggunakan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Bukan untuk membalas dendam dan memuaskan diri sendiri, melainkan untuk menghibur dan merangkul dunia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita kejutkan dunia dengan kasih ini. Mari kita ubah dunia dengan cara ini. Mari kita ubah tempat kerja dan rumah tangga kita dengan kuasa ini. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana kita hidup sambil menyebarkan keharuman Kristus di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan kepada kita, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, mampukan kami agar selama minggu ini, kami hidup selaras dengan karya-Mu yang menghidupkan dan menghibur, bukan menurut cara dunia yang melahirkan balas dendam dan pembalasan. Mampukan kami untuk menjalani hidup di mana kami, sebagai korban, dapat menjadi penghibur. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang penuh kasih, terima kasih karena telah memberitahukan kepada kami bahwa dunia ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan manusia, menurut rumus atau hukum dunia. Yang memerintah dan menjalankan dunia ini hanyalah Engkau, ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup menurut hukum-Mu, hukum kerajaan Allah, di mana korban menjadi penghibur untuk menyampaikan kehidupan dan keselamatan. Mampukan kami untuk menyatakan serta menggenapi hukum ini di muka bumi. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.